Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai English for Specific Purposes, Learners and Teachers. Adapun materi pertama yaitu English for Specific Purposes Learners ataupun ESP Learners. ESP mengacu pada pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua ataupun bahasa asing, di mana memiliki tujuan agar pembelajar bahasa Inggris dapat menggunakan bahasa Inggris pada dominan tertentu. Pembelajar bahasa Inggris mempelajari ESP bukan dengan tujuan mempelajari makna bahasa dan kandungannya, tetapi pembelajar ESP mempelajari ESP dengan tujuan tertentu, yaitu mereka mempelajari ESP dengan tujuan agar mengembangkan bahasa Inggris mereka pada bidang ilmu ataupun profesi tertentu. Bidang-bidang ilmu ataupun profesi tertentu seperti di bidang ilmu hukum, di bidang teknik, di bidang psikologi, apalagi ya, di bidang kedokteran dan bidang-bidang lainnya. Nah, dalam konteks ini ESP memiliki sarana yang kuat untuk peluang tersebut, ataupun dapat dikatakan bahwa ESP ini sebagai suatu kendaraan bagi pembelajar ESP dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, kebanyakan ataupun pada umumnya pembelajar ESP ini aware dengan tujuan yang mereka perlukan untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, dalam pembelajaran ESP ini lebih banyak diajarkan mengenai bahasa Inggris yang digunakan pada bidang-bidang tertentu. Contohnya pada bidang ilmu kedokteran, hanya membahas tentang bahasa Inggris tentang yang terkait dengan bidang kedokteran. Nah, ESP ini lebih khusus diajarkan kepada pembelajar dewasa dibandingkan dengan anak-anak ataupun remaja, karena pada umumnya ESP diajarkan pada pembelajar tingkat akademik menengah dan profesional kerja. Seorang pembelajar ESP diharapkan ataupun mereka memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan kosakata bahasa Inggris mereka agar mereka lebih fasih lagi di bidangnya masing-masing. Karena apabila mereka terus-menerus memperluas kosakata, mereka akan jadi lebih fasih dalam menggunakan bahasa Inggris pada bidang mereka, ya seperti bidang-bidang yang telah saya katakan sebelumnya, ataupun untuk studi lanjut. ESP Teachers Whitdown 1990 berpendapat bahwa istilah peran digunakan dalam berbagai cara, tetapi secara umum peran didefinisikan sebagai bagian dari kinerja dalam tindakan sosial tertentu. Dudley, Evan, dan S.T. John menyusulkan 5 peran untuk guru seperti perancangan khusus, penyediaan materi, peneliti, kolaborator, dan juga penilaian. Yang pertama, sebagai guru, benar bahwa guru ESP mengajar bahasa Inggris, namun perbedaannya terletak pada tujuan di balik pengajaran. Dalam ESP, seorang guru tidak hanya berarti sebagai penyedia bahasa, tetapi juga sebagai analis kebutuhan. Yang kedua, sebagai desainer kursus dan penyediaan materi. Kursus ESP adalah untuk memotivasi para pelajar untuk menggunakan bahasa Inggris baik dalam lingkungan akademis maupun profesional. Oleh karena itu, baik kursus di materi ESP didasarkan pada analisis kebutuhan peserta didik.
Yang ketiga, sebagai peneliti, ISP memainkan posisi penting dalam pengajaran bahasa Inggris di seluruh dunia, menunjukkan jalannya dari teori dan peneliti bahasa. Oleh karena itu, proses pengajaran ISP dibatasi pada temuan-temuan dalam peneliti linguistik pada subjek spesialisasi sasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISP bagian kedua, ISP Teachers. Bagian kedua ISP Teachers. Poin-poinnya yang keempat dan 5 sebagai kolaborator dan sebagai penilai. Yang pertama yang saya jelaskan sebagai kolaborator. Kegiatan seperti berkoordinasi dengan rekan kerja dianggap sebagai langkah penting dalam setiap tugas pendidikan. Nunan dan Lem 1996. Tak terkecuali guru ISP, karena salah satu perannya adalah bekerja sama dengan ahli mata pelajaran. Tujuan di balik kerjasama ini adalah untuk mengetahui keterampilan mata pelajaran, tugas, dan silabus. Juga menemukan berbagai mata pelajaran berintegrasi dengan bahasa untuk membawa materi dan kursus yang sesuai dengan peserta didik. Dudley, Evans, dan St. John 1998. Yang kelima, sebagai penilai, evaluasi tidak terkecuali menjadi kegiatan yang tidak disadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pengajaran bahasa, evaluasi berperan sebagai umpan balik bagi peserta didik dan pencapaian kursus. Dudley, Evans, dan St. John 1998. Evaluasi harus dilakukan oleh karena guru mengetahui kekhususan dan kebutuhan siswa. Selanjutnya ia diharapkan memahami masalah kelas dan mengetahui jenis evaluasi yang relevan dengan peserta didiknya. Guru biasanya terlibat dalam berbagai jenis evaluasi. Bojovic 2006 menyatakan bahwa dalam konteks ISP ada 2 jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi siswa, di mana guru menilai apakah siswa memiliki bahasa dan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan dan dalam kursus akademik atau karir, dan di mana dia menilai tingkat pencapaian mereka. Kedua, evaluasi kursus dan bahan ajar untuk mengukur sejauh mana ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.